Bapak Ibu, Shalom. Bukan yang cepat, bukan yang kuat. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada satu ayat yang membongkar ilusi dunia tentang prestasi dan keberhasilan, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 11 Bapak Ibu. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan peperangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang berpengetahuan. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Inilah suara Kohelet, seorang pengamat tajam kehidupan di bawah matahari, Bapak Ibu. Ia melihat realita yang sering kita abaikan, yaitu hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan logika manusia ini. Ingat Bapak Ibu, dunia tidak selalu adil ini. Kita diajarkan sejak kecil, yang cepat akan menang, yang kuat akan berjaya, yang pintar akan sukses. Tetapi pengkhotbah berkata, tidak selalu. Di bawah matahari, yang tercepat bisa tersandung, yang terkuat bisa kalah, yang terpintar bisa gagal. Kita semua pernah melihatnya, Bapak Ibu. Atlet terbaik cedera di detik terakhir. Pemimpin kuat tumbang oleh keadaan. Orang bijak terhalang oleh sistem yang rusak. Mengapa? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Hidup berada di dalam misteri providensi Allah. Ingatlah Bapak Ibu. Ingatlah rapuhnya kemampuan manusia ini. Ayat ini bukan menolak kerja keras, Bapak Ibu. Bukan meremehkan talenta, ya. Tetapi ini meruntuhkan kesombongan. Cepat itu baik, kuat itu penting, cerdas itu berharga. Namun semua itu bukan jaminan mutlak, Bapak Ibu. Kita hidup di dalam dunia yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Satu detik bisa mengubah arah hidup. Satu keputusan orang lain tidak mempengaruhi masa depan kita. Satu peristiwa tidak terduga bisa merombak seluruh rencana, Bapak Ibu. Pengkhotbah ingin kita sadar, kemampuan manusia terbatas, kedaulatan Allah tidak. Lalu apa artinya waktu dan kekekalan ini? Waktu dan nasib. Kata waktu di sini mengingatkan kita bahwa hidup itu bergerak di dalam musim. Ada musim menang, ada musim kalah, ada musim panen, ada musim penantian. Dalam pasal 3 Pengkhotbah sudah berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan waktu itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Disinilah iman kita diuji. Ketika kita sudah cepat tetapi kalah, ketika kita sudah kuat tetapi tumbang, ketika kita sudah berhikmat tetapi gagal, apakah kita tetap percaya bahwa Allah memegang waktu kita? Di bawah saliblah kekuatan ada di dalam kelemahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dunia memuliakan yang cepat dan kuat, tetapi Injil memuliakan yang setia, Bapak Ibu. Yesus Kristus bukan datang sebagai pemenang perlombaan dunia. Ia tidak mengalahkan Roma dengan kekuatan militer. Ia tidak mendirikan kerajaan dengan pedang. Ia mati di kayu salib, dan di mata dunia itu kekalahan. Tetapi justru disitulah kemenangan sejati eksis, Bapak Ibu. Allah tidak bekerja menurut logika kompetisi manusia. Ia bekerja menurut rencana kekalnya. Rasul Paulus berkata bahwa kekuatan Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan.
Artinya, keberhasilan kita itu bukan ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh kesetiaan, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah seruan profetis untuk mereka yang lelah. Mungkin engkau merasa aku sudah berlari, tetapi belum menang. Aku sudah bekerja keras, tetapi belum berhasil. Aku sudah belajar, tetapi belum melihat nyatanya bagaimana. Firman hari ini berkata, jangan ukur hidupmu hanya dengan standar dunia. Karena di bawah matahari, hasil tidak selalu sebanding dengan usaha. Tetapi di bawah Tuhan, tidak ada satupun kesetiaan yang sia-sia, Bapak Ibu. Allah melihat yang tersembunyi. Allah menghargai yang setia. Allah memegang waktu. Dan waktunya sempurna, Bapak Ibu. Marilah kita berlari di dalam perspektif yang kekal, Bapak Ibu. Ya, kita tetap dipanggil untuk berlari, tetapi bukan untuk mengejar piala fana. Kita berlari untuk menyelesaikan perlombaan iman, Bapak Ibu. Kita berjuang bukan untuk tepuk tangan manusia, melainkan untuk perkenanan Allah ini. Karena pada akhirnya, bukan yang cepat yang dihormati, tetapi yang bertahan sampai akhir. Ingat Bapak Ibu, waktu ada di tangan Tuhan. Hidup bukan sekedar kompetisi. Hidup adalah siarah. Di bawah matahari yang cepat bisa kalah, yang kuat bisa tumbang, tetapi dengan Tuhan tidak ada hidup yang terlepas dari maksudnya. Jangan putus asa jika engkau belum menang. Jangan sombong jika engkau sedang unggul. Karena waktu dan kesempatan ada di tangan Allah. Dan ketika kita menyerahkan waktu kita kepadanya, kita tidak lagi hidup di dalam kecemasan, melainkan di dalam iman. Bukan yang cepat, bukan yang kuat, tetapi yang percaya, yang setia, yang berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Amin.